Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Gereja Siar Istana Al-Ustadz Burhanuddin Mojokerto. Yang kami hormati pula trainer materi pada malam hari ini, yaitu Bapak Sigit Riau. Kemudian para trainer yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan tak lupa kami hormati pula para peserta pelatihan bekam ahli utama Yayasan Gereja Siar Istana. Alhamdulillah di kesempatan berbahagia ini, di bulan yang mulia, kita berjumpa melalui jejaring media yaitu via Zoom. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membawa keberkahan. Dan nanti materi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah gondok. Untuk mempersingkat acara kita agar tidak terlalu larut, maka waktu dan jaringan sepenuhnya saya berikan kepada pemateri Bapak Sigit. Dengan segala hormat, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 ini kita membahas gondok. Ya. Apa itu gondok? Gondok adalah pembesaran dari kelenjar tiroid dalam tubuh. Itu ada dua, satu itu difus, benjolan yang muncul umumnya serasa mulus saat disentuh. Kedua, nodul, rasanya tidak rata dan bergumpal. Penyebab gondok itu ada 5. 1, kekurangan yodium. Yang kedua, infeksi tiroid. Yang ketiga, virus bakteri. Yang keempat, autoimun. Yang kelima, kanker. Gejala gondok. Nah, ini gejala gondok itu biasanya demam, sensitif saat udara dingin, berat badan bertambah. Kalau hipertiroid juga ada, ini ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, kehilangan berat badan. Kedua, tidak sensitif dengan udara dingin. Ketiga, jantung berdebar. Yang keempat, tremor. Nah, langsung saja di sini titik bekam gondok. Yang pertama, kahlil, tengah pangkal leher, al-aqdain, titik peluh. Nah, ini yang kita bahas di sini. Leher. Ya, betul, ini pas ini yang tengah pangkal leher ini di leher belakang kan, posisinya di leher belakang di tengkuk, karena sesuatu yang berhubungan dengan masalah kepala dari leher kepala itu tidak ketinggalan, itu di tengah leher. Harus, mau itu keluhan mata, keluhan vertigo, keluhan apa, itu tidak ketinggalan. Di tengah, jadi posisinya itu di atas kahlil. Nah, terus untuk tiksarnya itu sendiri, titik keluh itu melingkar, meliputi benjolan. Nah, pemasangan koknya di sini jangan terlalu besar karena efeknya berbeda. Jadi kemana ya? Kecil, nggak terlalu kecil, sedang lah, disesuaikan dengan ukurannya. Kalau bisa dibuat instrumen rapat memutari gondok tersebut. Itu supaya kulit itu kencang menarik darah-darah yang kotor itu keluar. Pembahasan di sini.
Jadi kadang itu seperti pengalaman kawan juga sudah ada itu saat nanti pertemuan sesi berikutnya biasanya dia akan mengempes dan terakhir nanti mungkin ada seperti apa itu macam apa putih-putih dia masih jerawat batu nanti dia akan ngoreng kenapa itu nggak masalah jangan takut itu disebut saja nah, itu biasanya sesi terakhir itu nanti akan keluar seperti nanah yang mengering apa namanya itu ya kayak lemak gitu seperti itu udah ada yang mengalami seperti itu nah saat itu keluar ditarik keluar seperti itu insya Allah nanti lukanya cukup diolesi dengan madu murni. Nah, insya Allah nanti setelah itu akan membaik dan pulih biasanya. Dan untuk penanganannya ya dilakukan 1 minggu sekali, itu nggak masalah. Nah, mungkin cukup begitu Mas, karena ini kan simpel lah kalau gondok ini. Karena tiksar bisa dibilang titiknya. Kira-kira untuk ada yang dipertanyakan? Monggo silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan penyakit gondok. Pak Azmi mungkin mau tanya. Suaranya Pak Azmi belum, masih mute. Baru gabung, monggo. Baru nongol saya. Oh, iya. Ya, Pak Azmi. Kalau boleh tahu itu gondokan itu penyebabnya apa? Gondokan. Itu pengumpulan kelenjar tiroid biasanya di situ tuh. Istilahnya di situ terdapat kelenjar cairan dia biasanya cair tapi dia tidak terlalu cair. Dia agak macam agak lekat gitulah. Gejalanya kekurangan yodium gitu. Kalau dibekam 1 titik pas gondokan itu nggak apa-apa ya? Maksudnya kan nggak apa-apa. Memang sebenarnya materi gondok ini itu tiksar sebenarnya. Tapi lebih komplitnya lagi seperti ini kan yang sudah ada di gambar ini. Kita cek tadi ya. Tunggu. Di kahlil, al-aqdain, dan di tengah leher depan sini. Nah, disitulah sebenarnya tiksar ya kalau gondok. Terus jangan lupa untuk di belakang leher, tengah-tengah belakang leher. Di antara titik al-aqdain itu di tengah leher. Karena setiap keluhan yang naik dari batas leher ini ke atas, gondok kan masih di leher berarti posisinya. Itu jangan ketinggalan titik di tengah belakang leher antara al-aqdain itu. Satu itu wajib. Sama kahlil bisa juga. Terus nanti posisi tiksarnya di gondoknya itu gunakan kop yang ukuran sedang. Jadi diusahakan satu gondok itu banyak nempel kop di situ. Jangan besar. Kalau besar kan satu, tapi gimana ya? Cara penarikannya berbeda itu. Aku nerangkannya gimana ya? Jadi lebih efisien, lebih efektif saat ditarik bersamaan dengan jumlah kop yang banyak. Jangan terlalu kecil juga karena akan menyakiti, jangan terlalu besar. Jadi ukuran sedang, kalau bisa dibuat instrumennya melingkari gondok itu. Nanti bisa saya share nanti di grup kira-kira untuk instrumennya. Gitu. Itu bekamnya bersamaan atau bertahap? Di 1 titik atau semua titik itu bersamaan atau gimana? Kalau yang di belakang bertahap, tapi kalau untuk yang bagian gondoknya, tiksarnya, sebaiknya bersamaan. Itu penarikannya pun jangan terlalu cepat, dia disesuaikan lah dalam penarikannya supaya pasien nyaman gitu. Kopnya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Jadi kopnya itu disesuaikan. Kira-kira kalau gondoknya agak besar itu ya masuk 7 kop gitu. Instrumen melingkar itu kan
bisa itu kalau di gondok yang ukuran besar. Hmm. Karena kalau cuma satu kop nempel, kalau dia kecil mungkin masih bisa, nggak masalah. Tapi kalau dia besar itu kurang efektif karena kendor gitu ditariknya. Tapi kalau kopnya ukuran sedang, dia kan nariknya kuat, tarik-tarikan semua. Nah, si darah kotor tadi akan narik keluar. Dan efeknya itu lebih maksimal, lebih efektif yang kop secara bersamaan yang dipiksar. Seperti halnya setiap penanganan macam asam lambung, sakit pinggang, kalau saya pribadi itu menggunakan instrumen bunga bulat. Itu dalam waktu bersamaan. Hasilnya beda dengan yang bertahap dan bersamaan itu berbeda. Dan instrumennya di sini harus dipahami juga itu berbeda gitu. Hasilnya beda. Ukuran kop itu pun pengaruh. Disesuaikan lah sama medannya, gondoknya sebesar apa. Kalau masih kecil mungkin satu kop cukup. Tapi kalau udah besar, kalau bisa cukup dibuat instrumen melingkar. Oke. Nah, terus nanti biasanya kalau mau sembuh itu kalau mau mengecil nanti dia ada yang berpengalaman juga dia akan mengoreng, meluka. Tapi nggak masalah itu saat disedot di luka itu rupanya dia keluar macam apa ya tadi? Macam nanas tapi mengering, macam mayones. Nah, itu. Biasanya kalau itu sudah terangkat keluar, insya Allah sembuh. Terus seandainya nanti ada luka, agak membesar, agak menganga, cukup diolesi dengan madu murni. Oh, diolesi madu ya? Iya, diolesi madu. Itu sebaiknya pun pakai herbal juga. Herbalnya ya mungkin nanti dari yang ahli herbal bisa menerangkan juga itu soal gondok. Kalau saya setiap menangani pasien, herbalnya itu saya kasih nggak ketinggalan itu madu sama habatus sauda. Setiap saya menangani pasien nggak ketinggalan. Itu obat segala penyakit kecuali kematian. Rasul. Nah, terus selain untuk obat, itu pun madunya ini untuk menstabilkan badan karena pasien kan cenderung kalau darah keluar ataupun yang baru-baru terapi biasanya akan mengalami lemas apa. Nah, inilah gunanya madu supaya daya tahan tubuh dia stabil lagi, fit lagi. Dan itu sudah. Oh ya, tambahan kalau mau bekam itu pasiennya apa disarankan sebelum bekam itu harus minum banyak atau harus minum dulu? Ya, intinya sebelum bekam itu sudah makan ya paling nggak 1 jam lah sebelum terapi. Jadi kondisi orang di bekam itu sebaiknya tidak boleh lapar dan tidak boleh kekenyangan. Saat kelaparan yang sering terjadi itu mual, muntah, pusing, oyong, dan pingsan. Dan saat kekenyangan sama pasien itu saat diterapi pasti akan mengalami mual muntah sama. Karena apa? Saat kondisi baru makan itu lambung sedang mencerna makanan. Jadi si lambung tadi itu sedang memerlukan darah untuk mencerna. Nah, sementara di bekam itu pun mengeluarkan darah. Jadi itu bertolak belakang lah. Jadi yang amannya itu setengah sampai 1 jam setelah makan baru diterapi. Oke. Terima kasih infonya. Kita masih ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya di titik bekam situ tersebut titik tengah pangkal leher sama titik keluh. Kan kalau titik tengah pangkal leher kan otomatis titik keluh ya. Yang titik keluh ini maksudnya yang gimana ini? Titik tengah pangkal leher itu kan tadi yang pangkal leher bawah. Titik tengah leher itu yang saya maksud di belakang leher, di antara alakdain tadi kalau nggak salah itu. Nakro itu ya? Iya, paling nakro namanya. Aku kurang paham. Yang pasti ini di tengah-tengah antara al-akdain. Al-akdain kan kanan dan kiri. Nah, ini jangan lupa taruh di tengahnya. Setiap ada keluhan bagian leher sampai ke kepala, itu jangan ketinggalan. Titik di tengah belakang gitu, belakang leher. Jadi posisinya di atas titik rahim posisinya.
Kalau untuk yang titik keluh tadi kan menyesuaikan kop ya. Kalau mungkin medan besar dikasih kop besar ya. Ya, ukuran gondok Itu bisa berapa kop? Apa cukup satu kop atau beberapa kop untuk ininya, Ustaz? menyesuaikan dengan ukuran gondoknya. Mungkin kalau gondoknya kecil ya sedikit saja, tapi kalau gondoknya besar sebaiknya itu menggunakan kop ukuran sedang dan di situ disusun melingkar. Jadi supaya semua rangka terkena kop, tapi jangan terlalu kecil karena sakit juga ya. Jadi disesuaikan saja sama ukurannya. Nah, kalau besar gitu bisa dibuat 7 kop. Jadi bentuknya nanti seperti bunga melingkar. Nanti saya kirim nanti di grup nanti biar nanti yang tapi nanti yang saya kirim itu bukan untuk gondok, untuk sakit pinggang ya. Cuman kira-kira gambarannya seperti itulah. Ya, Ustaz. Kalaupun enggak ya dirapatkan. Kalau di tengah satu untuk kunci, di tengah leher, di tengah gondok tadi satu untuk pengunci. Yang agak besar umpamanya kan. Nanti yang kecilnya melingkari di sampingnya. Itu bisa juga. Ya enggak payah. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya. Terima kasih penjelasannya. Oke. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mau Fauzan mungkin? Oh, apakah masih ada lagi? Kita Mau tanya Pak, itu apa namanya, kopnya tadi itu dipasang melingkar pas di atas benjolannya ya, atau di Iya. pinggirannya? Iya, di benjolannya itu titik keluh namanya. Jadi Langsung di benjolannya itu enggak apa-apa ya? ya nggak masalah. Ya memang itu tiksar. Ini untuk keluhan ini tiksar. Cuma titik yang tambahan tadi itu di nah, yang paling depan kan satu itu kan sebenarnya di bawah pun. Kalau yang titik tengah belakang itu lain lagi. Karena kan dia menangani masalah bagian leher sampai kepala itu harus ada di situ satu titik itu. Nah nanti untuk yang di tiksar tadi kalau ukuran gondoknya agak besar, taruh aja satu di tengah-tengah untuk kunci. Dengan kop yang ya disesuaikan lah dengan ukuran gondoknya. Nah terus nanti di pinggirnya melingkar seperti itu, melingkar mengikuti. Ya menyesuaikan lah sama medannya seperti apa, ukuran besar kecilnya tadi. Istilahnya sebaiknya itu ya rapat secara bersamaan, cuman menyedotnya pakai perasaan, jangan terlalu kencang supaya tidak sakit. Dan bagusnya lagi kalau untuk penanganan gondok, jarumnya pun harus diperhatikan. Itu sebaiknya menggunakan yang merek Misawa satu atau juga menggunakan jarum AM yang khusus. Itu ada, itu pennya khusus, jarumnya pun khusus. Kalau yang AM itu memang agak sakit rasanya, tapi lebih maksimal dalam pengeluaran darahnya. Sama dengan Misawa. Misawa itu lebih maksimal. Ada lagi? Tetap pakai yang nomor 21 ya jarumnya. Ya, jarum yang 21, tapi usahakan. Nah ini, usahakan yang merek merek Misawa atau AM. Itu. Jadi kita itu kalau tidak kita gunakan yang jarum nomor 28 pun nggak masalah karena dia agak lebih panjang. Jadi dia lebih menyentuh ke dalam gitu posisinya dia. Lebih dalam lah. Memang nanti bilang sama pasien itu lebih sakit biasanya. Tapi lebih efektif. Saya sendiri kalau ini saya buka ini rahasia saya kan gitu kalau menangani pasien. Kalau pasien itu contoh sakit pinggang saraf kejepit ya. Kalau memang pakai jarum yang saya gunakan umum itu MED 21
itu darah itu nggak keluar biasanya, kurang. Nah, itu harus pakai yang tadi agak panjang. Kalau saya gunakan merek AM khusus. Ataupun merek Misawa itu lebih maksimal. Itu sama dengan AM. Insya Allah semakin banyak darah itu terkeluar, keluhan itu semakin bagus gitu, perkembangannya semakin membaik. Biasanya seperti itu. Ataupun saya akali dengan kalau nggak ada itu dengan yang merek 28. Itu sesekali saya pakai untuk keluhan-keluhan yang membandal. Tapi kalau sekiranya menggunakan jarum 21 yang merek med ataupun yang biasa pun sudah efektif maksimal, banyak darah terkeluar, ya sudah nggak masalah. Tujuannya di sini menggunakan jarum khusus itu bagaimana mengambil darah itu maksimal gitu. Karena penyakitnya itu kan di darah tadi. Karena setiap darah yang terkeluar dari bekam, insya Allah itu darah kotor. Seperti itulah kira-kira. Ada lagi yang dipertanyakan? Halo Mas, kok nggak ada suaranya? Nggak. Monggo, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, Pak Nuri mungkin. Masih belum, tadi gabungnya agak terlambat. Iya, iya. Mungkin ada pengalaman Pak Nuri menangani pasien gondok. Sementara masih belum, karena ya untuk pengetahuannya sendiri masih terbatas. Baru tahu kalau dok bisa dibekam juga. Bisa, transmisi kelenjar tiroid itu bagus dibekam, bisa, nggak masalah. Memang kalau di asosiasi lain di luar sana itu ditakut-takuti dan dilarang keras. Ya itu makanya. Tapi kalau di sini, ini pengalaman, bahkan ya tadi di GSI itu nyaris tidak ada titik larangan kecuali wali 9 ya, lubang 9. Sama ilmu yang saya punya itu sama, nyaris tidak ada larangan. Dan itu pun bukan dari sumber dari saya, itu sudah berbagai pengalaman, kawan-kawan, guru besar, itu nyaris sama. Bahkan saya pernah menangani, ini titik larangan ya, ini di leher. Ini kan termasuk titik larangan sebenarnya, nggak boleh kalau saya pernah menangani orang ISPA, sak napas asma lah. Itu saya bekam itu di ini urat besar depan leher kanan kiri. Itu kalau di luar sana itu dilarang keras. Ya. Waktu pertemuan pertama tidak saya lakukan itu. Tapi saya berfeeling kuat, di situ sakit, ada penyakitnya. Saya tekan lembut, saya tanya sakit kata dia kan. Terus saya tiksar di tengah leher gitu. Kanan kiri leher di urat besarnya itu. Kalau orang bilang kelenjar tiroid lah di situ tempatnya kan. Nah, begitu saya tanyakan, alhamdulillah kata beliau, kata pasien saya rasanya jauh lebih enak daripada yang kemarin. Dan alhamdulillah selesai, tidak ada menggunakan lagi. Alhamdulillah sembuh. Makanya kalau yang di luar sana itu, jadi untuk penanganan pasien kebanyakan itu terbatasi karena dengan ditakut-takutinya tadi. Ya kita bukannya sembarangan atau kenapa tidak. Walaupun semua itu tidak ada larangan bagi kita, cuman utamakan diagnosa satu, yang kedua kehati-hatian. Itu diagnosa pasien ini bagaimana fisiknya, keluhannya apa, kalau dibekam begini, nah itu diagnosa. Dan kita tengok juga dengan kondisi fisiknya seperti apa. Nah, itu. Terus tanya juga riwayat. Salah riwayat. Ini kalau untuk bekam bagian belakang lah ya. Ini saya tambahkan juga. Orang yang punya riwayat HB darah rendah 6 atau 7, kadang ada orang itu mengalami HB rendah 6 atau 7. Itu jangan terlalu banyak kop. Gitu. Kadang itu cuma 3 kop saja kita beri, itu pingsan, keringat dingin keluar. Itu pengalaman kemarin. Jadi untuk apa ya, kalau HB rendah paling banyak 3 itu pun dilakukan secara bertahap. Tapi kalau gondok ini biasanya aman, orang-orang gondok ini sehat-sehat biasanya. Cuma dia kekurangan yodium. Ini hanya pengalaman tadi lah masalah HB rendah. Jadi utamakan juga diagnosa, walaupun nyaris tidak ada yang dilarang, diagnosa diutamakan.
Ya. Mungkin Pak Azmi mungkin ada pengalaman menangani pasien gondok. Selama bekam belum pernah menangani seperti itu. Belum pernah ya? Kan stroke yang banyak. Ya. Yang stroke ya. Orang sekarang lebih banyak makan enak. Itu. Biasanya kalau penyakit gondok kan biasanya di desa-desa itu kan banyak Ya, itu kan. betul. Jawa, itu yang lebih banyak itu di Jawa, daerah pegunungan. Dulu saya Ya. pernah juga. Nah, istilahnya ya sering mengalami melihat yang seperti itu. Cuma di daerah saya sini nggak pernah nampak gitu loh sekarang ini. Saya kan tinggal di Riau, itu nggak pernah nampak seperti itu. Oh, benar itu gondokan itu Pak kurang yodium. Benar kan? Ya, kurang YouTube. Dia kalau makan bakso itu biasanya kan orang zaman dulu ya ini orang zaman dulu. Dia garamnya itu garam yang kiloan itu, yang garam kiloan ikat pakai plastik pakai karet gitu. Jadi garam karungan aslinya itu dipergunakan sebagai bahan dasar garam yang beriodium. Istilahnya untuk diedar seharusnya itu masih diproses. Terus garam karungan kalau di sini umumnya itu dipakai untuk pemupukan kebun sawit, bukan untuk konsumsi karena dia tidak mengandung yodium. Tapi kalau di Jawa ya saya ngalami sendiri, bahkan saya pernah di sana. Di sana garam karungan itu dijualin, diikat, dikiloin, dikaretin. Gitu. Yang seharusnya tidak dijual untuk konsumsi malah dikonsumsi. Itu sebenarnya garam untuk pupuk kalau di sini. Dan jangan lupa nanti herbal juga sebaiknya tadi ya untuk penanganan gondok ini. Nah mungkin untuk ahli herbalnya ya nanti kita tanya apa yang khusus herbal untuk gondok gitu. Mungkin Umu Fauzan mau menyampaikan pengalamannya. Kak, ini pernah apa namanya? Ini juga berlaku ya Pak untuk yang apa gondokan kan ada tuh dua, gondoknya itu keluar dia kelihatan kelenjarnya keluar. Iya. Ada juga yang tidak kelihatan apa namanya Tiroid. gondok apa dibilang gondok dalam, gondok beracun lah. Apa itu istilahnya? Kurang paham. Ya kalau Iya, jadi yang tidak menonjol ini kan cara penanganannya kan yang ditanyakan kan bagaimana perbedaan penanganannya kan gitu. Iya, maksudnya penanganannya apa sama atau gimana? Ada perbedaan kayak gitu? Oh, kalau yang menonjol ke dalam istilahnya nggak kepala besar kali, yaitu disesuaikan aja. Bisa dengan satu kop, bisa. Yang tadi kan kalau banyak kop itu, kalau gondonya itu udah besar keluar, udah membesar. Nah itu kalau bisa jangan pakai kop yang besar-besar kali. Nah, jadi pakai kop yang ukuran sedang. Karena kalau saat menggunakan ukuran sedang, dia akan menarik-narik gitu, saling menarik kalau di kop secara bersamaan. Dan darah itu lebih efektif keluar. Tapi kalau kita gunakan yang besar supaya satu cukup besar gitu kan, memang cukup, tapi kurang efektif. Itu. Dan itu pun harus bersamaan kalau bisa lebih efektif. Beda. Bertahap satu-satu dan secara bersamaan itu beda. Cuma penarikannya ya disesuaikan supaya pasien nyaman lah gitu. Tapi kalau yang kecil tadi yang nggak nampak ya bisa cuma satu kop bisa, itu nggak masalah. Kan disesuaikan dengan medannya, yaitu yang lebih memahami biasanya ya praktisi pembekamnya itu sendiri yang lebih memahami. Jadi gunakan insting, gunakan hati dalam membekam. Dengan cinta lah istilah kita membekam, insya Allah hasilnya lebih maksimal. Baik, mungkin ada yang mau menyampaikan pengalamannya dalam menterapi penyakit gondok, Bu Sukma, Pak Burhan, atau Bu ini mungkin.
Saya belum pernah nangani gondok. Paling-paling ya bisul itu aja. Mudun itu aja. Karena sekarang udah hampir jarang ya kalau untuk kasus gondok ini udah hampir jarang. Karena ya sekarang orang udah mengkonsumsi garam yang beriodium semua. Itu sering ditemukan biasanya itu di Jawa, di desa-desa, orang-orang zaman dulu biasanya itu banyak. Masih sering dijumpai lah. Tapi kalau untuk zaman modern ini nyaris tidak ada. Sangat jarang sekali ditemui. Sudah banyak garam yang beriodium, jadi mungkin tercegah dengan sendirinya. Nah, iya betul. Beda kalau masa kecil dulu, saya juga pernah gondok. Mungkin Pak Nur juga pernah dulu. Bu Sukma mungkin pernah menangani pasien gondok? Mana ini suaranya Bu Sukma? Kok nggak ada? Bu Eni mungkin, Bu Eni. Bu Sukma, enggak ada videonya ini. Videonya enggak nampak. Kalau penanganan gondok belum pernah, tapi ada benjolan di leher sudah. Saya kombinasikan dengan lintas sih. Jadi nggak spesifik ke bekam. Iya betul, itu pun bagus. Bu Eni mungkin punya pengalaman. Halo, Assalamualaikum Bu Eni. Oh, lagi enggak hadir ini berarti Bu Eni. Mana Bu ya? Enggak ada Bu Eni. Lagi bikin sahur, buat sahur, masak dulu. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Jika tidak ada, kami mohon untuk kesimpulannya. Bapak Sigit, mohon disampaikan. Oke. Kesimpulan untuk gondok ini, untuk titik bekamnya itu tiksar, menjurusnya ke arah tiksar. Gitu. Dan titik yang tadi di belakang leher itu jangan lupa, setiap keluhan untuk kepala, leher sampai kepala itu wajib dikasih. Itu kesimpulan cuma 2 titik itu sih kalau untuk masalah bagian ini. Nah terus bagus juga tadi kayak Mbak Sukma menambahkan itu dengan menggunakan lintah, itu sangat bagus, sangat efektif karena sifat lintah itu enzimnya itu mengencerkan darah supaya darah itu lebih cepat ngalir berganti. Nah kalau darah itu sudah mengalir, maka kan darah segar itu akan masuk. Nah darah segar inilah yang akan membawa kesembuhan dari penyakit. Gitu. Baik, Dan jangan lupa ya ini satu lagi, jangan lupa menggunakan herbal juga. Itu herbalnya. Itu aja cukup kesimpulannya, Mas. Ya. Itulah, terima kasih banyak atas pemaparan sifatnya Bang Sigit berkaitan materi gondok. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian pemaparan materi pelatihan bekam ahli utama pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi besok malam di jam dan waktu yang sama, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita sendiri dan umat yang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, apabila banyak kurangnya mohon keikhlasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.